Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dari kelas D3TT 4401 dengan NIM 6705201098. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum modul 1 jaringan telekomunikasi broadband, yang mana pada modul 1 ini praktikum yang diajarkannya itu adalah SIP, VoIP menggunakan asterisk. Nah, sebelum saya melanjutkan ke praktikumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori pada praktikum kali ini. Yang pertama itu ada yang namanya VoIP atau Voice over IP, yang merupakan teknologi yang memungkinkan komunikasi suara, video, dan data menggunakan jaringan berbasis IP yang dijalankan di atas infrastruktur paket network. Nah, lalu yang kemudian ada yang namanya asterisk. Asterisk itu merupakan implementasi perangkat lunak dari sentral telepon PBX yang memungkinkan untuk melakukan panggilan telepon satu sama lain dan terhubung ke layanan telepon lainnya, seperti Public Switched Telephone Network atau PSTN, dan Voice over Internet Protocol atau VoIP. Nah, lalu selanjutnya ada SIP, yang artinya itu Session Intention Protocol. SIP ini merupakan text-based protokol yang menyerupai HTTP dan SMTP, protokol untuk pensinyalan protokol kendali pada application layer yang mampu membuat modifikasi dan mengakhiri sesi multimedia seperti internet teleponi yang terdiri dari voice, video, chat, interactive game, dan virtual reality. Nah, lalu pada protokol yang terlibat dalam SIP itu ada Session Description Protocol atau SDP, yang mendefinisikan suatu metode standar dan menggambarkan karakteristik dari suatu sesi multimedia. Lalu ada Session Announcement Protocol, ya setiap periode waktu tertentu mengumumkan parameter dari suatu sesi konferensi. Lalu Real Time Transport Protocol atau RTP, yang menyediakan informasi tentang manajemen transport dan session. Dan RTP ini adalah protokol di dalam jaringan IP yang membuat paket voice atau video yang telah dikodekan secara digital antar terminal akhir. RTCP mengatur sesi secara periodik mentransmit paket yang berisi feedback atas kualitas dari distribusi data. Lalu RSVP berfungsi untuk menyediakan sumber daya jaringan dan algoritma pengkodean yang direkomendasikan I2T seperti G723.1, G711, G.728, dan G.729 itu untuk audio. Dan lalu H261 dan H263 itu untuk video. Nah, lalu komponen-komponen pada SIP itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu user agent client, komponen yang memulai sesi komunikasi. Lalu ada user agent server, komponen yang menerima atau menangkapi sesi komunikasi. Dan komponen yang menanggapi sesi komunikasi itu berupa software atau hardware. Lalu format message pada SIP itu didefinisikan menjadi dua. Yang pertama itu SIP request. Yang pertama itu invite menggunakan user, agent lain untuk bergabung dalam komunikasi lain. Lalu ACK, konfirmasi bahwa user agent telah menerima pesan terakhir dan serangkaian pada pesan invite. Lalu buy, terminal sesi. Lalu cancel untuk membatalkan. Lalu register itu registrasi di register server. Lalu option meminta informasi kemampuan server. Lalu info digunakan membawa informasi lainnya seperti informasi inline, DTMF. SIP respon satu kali informational message itu request telah diterima atau sedang melanjutkan proses. Lalu 2 successful response, tindakan sukses diterima dan dipahami dan disetujui. Lalu ada 3 redactional response, tindakan lebih lanjut untuk memproses permintaan ini. Lalu 4 request value response yang berisi sintak yang salah sehingga tidak bisa diproses. Lalu 5 server value response, server gagal untuk memproses suatu permintaan yang sah. Lalu yang 6, global value response, permintaan tidak dapat dipenuhi oleh server manapun. Nah, mungkin sekianlah itu teori yang saya pelajari. Langsung saja kita ke praktikumnya.
Pertama itu kita buka VirtualBox Manager-nya, kita klik Start. Nah, kita tunggu proses ini hingga selesai. Nah, ketika prosesnya sudah selesai, di sini kita untuk meminta login access boxes-nya itu dengan username OS boxes, kita enter. Lalu passwordnya itu osboxes.org. Enter. Nah, let's login. Itu kita tanggal Maret 24 jam 9.20. Nah, lalu langkah selanjutnya pada ini kita ketikkan sudo apt update. Sudo apt update. Enter. Lalu kita masukkan lagi password dari OS boxes-nya. Lakukan perintah sudo apt update-nya. Kita tunggu saja hingga selesai. Nah, setelah itu kita akan melakukan penginstalan Asterisnya dengan cara sudo apt get install Asteris. Sudo apt strip get install Asteris. Kita tunggu. Nah, karena sebelumnya kita sudah melakukan update pada Asterisnya atau penginstalan pada Asteris, maka di sini akan ada pemberitahuan bahwa null upgrade dan null newly installed dan null to remove and 47 null upgrade. Nah, selanjutnya itu proses yang dilakukan itu adalah melakukan penambahan user dengan nomor telepon yang diinginkan dengan sintak sudo nano spasi / etc / asteris / users.conf. Enter. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian user configuration-nya. Lalu kita scroll aja ke bawah. Nah, pada bagian call waiting ini, di bawahnya ini, ada dua sintak yang ini 100 dan 101. Nah, 100 ini
merupakan nama pengguna dan yang akan didaftarkan dan menjadi ekstensi pengguna di service Asteris. Lalu type ini untuk menambahkan kontak yang diinginkan. Lalu caller ID ini digunakan untuk caller penelpon, caller ID penelpon. Lalu secret itu adalah kata sandi, dan konteks itu merupakan mirip dengan kategori pengguna yang ekstensi mereka dapat dipanggil tergantung pada yang digunakan saat ini. Lalu host itu merupakan untuk memberitahu Asteris bahwa pengguna tidak memiliki alamat IP yang tetap. Lalu allow itu mengizinkan semua kodek dijalankan. Nah, langkah selanjutnya itu kita save saja dengan cara Ctrl O. Lalu di sini akan ada tulisan file name truewrite etc Asteris user conf, langsung kita enter. Lalu di situ ada tulisan word 131 line. Lalu kita Ctrl X untuk keluar dari user configuration. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan untuk konfigurasi ke bagian extensionnya dengan cara sudo nano /etc /extension .conf. Nah, ini extension dari configuration-nya. Lalu kita cari ke bawah pada bagian dial. Nah, pada bagian dundi di atas via PTSN ini kita masukkan sintak test extend 100,1, dial dalam kurung SIP/100 dan di bawahnya juga 101,1, dial dalam kurung SIP/101. Nah, lalu kita save kembali, kita klik enter, kita klik. Nah, setelah itu kita akan melakukan restart pada Asteris dengan cara sistem sudo systemctl restart Asteris. Nah, ini restart Asteris yang sudah dilakukan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan ke menu Asteris dengan perintah sudo Asteris strip rvvv. Enter. Nah, kita sudah ada di bagian menu dari Asterisnya. Lalu kita akan melihat bagian ininya, usernya dengan cara show ESIP, show users. Nah, di sini kita bisa lihat usersnya itu ada 101 dengan secret 100 dan definition konteksnya itu test, ACL no, dan for supportnya no. Lalu sama seperti pada bagian 101, username 101, secretnya 101, definition konteksnya test. Nah, lalu kita akan melihat bagian peers-nya dengan cara SIP show peers. Nah, di sini kita bisa melihat status dari 100 username 100 itu unspecified, first portnya no, DNA no, komediannya no. Sama seperti 101 juga. Dan di sini bisa kita lihat si usernya itu masih belum connect atau belum online, masih offline. Nah, lalu langsung saja kita keluar dari menu Asterisnya dengan Ctrl C. Lalu sebelum kita melanjutkan ke aplikasi Zoiper, kita cek dahulu IP yang kita gunakan dengan cara seperti IP spasial. Nah, di sini IP yang kita gunakan yaitu 192.168.100.122.
Nah, langsung saja kita ke Zoiper. Nah, lalu pada bagian user ini, pada bagian Zoiper, kita klik saja continue as free user. Nah, karena saya menggunakan IP yang sama sebelumnya pada Pratikum, jadi langsung ke connect. Sebentar. Nah, ini IP-nya. Lalu langsung saja kita lakukan panggilan terhadap user 101. Pada user 101 yang sudah kita konekkan pada handphone, kita klik 101. Lagi coba kita dial bentar. Nah, kita menelpon pada aplikasi Zoiper yang ada di PC, dan itu tersambung ke bagian Zoiper yang berada pada handphone. Dan ini kita saat mengangkatnya. Nah, lalu kita coba menelpon melalui dari handphone. Sama caranya, kita klik saja nomor yang ingin dituju, yang sudah disambungkan itu, ya itu berarti 100. Lalu langsung kita call. Dan pada layar PC, ada incoming atau telepon masuk dari user 11. Nah, baiklah, itulah Pratikum pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.